Bab 2031, Ibu ada di sini. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang. Pen Fan Club www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Melihat seseorang memasuki bangsal, beberapa orang saling memandang dengan acuh tak acuh. Zhang Yu melirik pria yang terbaring di tempat tidur. Meskipun dalam ingatannya, pria itu tampak jauh lebih tua, dia jelas sendirian. Zhang Qingfang berkata, siapa yang kamu cari? Zhang Yu menatap dingin ke arah Zhang Hongcheng, kamu tidak mati. Kakak Zhang mendengar ini dan saling memandang. Zhang Hongde dengan cepat menjawab, mengerutkan kening dan berkata dengan tidak menyenangkan, kamu adalah orang yang menabrak saudaraku dengan mobil. Mengapa kamu datang untuk menemui saudaraku? Kamu pikir asuransi sudah berakhir? Tidak mudah untuk diganggu. Zhang Qingfang juga berkata, pembunuh jalananmu harus dihukum. Masuk penjara. Zhang Hongcheng ingat bahwa seorang wanita sedang mengemudi dan bagaimana seorang pria datang. Dan pria itu terus menatapnya, matanya tidak nyaman. Kemudian dia berkata dengan tidak menyenangkan, bagaimana dengan wanita yang mengemudi? Mengapa dia tidak datang? Zhang Yu mencibir dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Zhang Hongcheng mendengar ini dan tercengang. Dengan ragu berkata, apakah kamu? Zhang Yu berkata, beri kamu kesempatan. Biarkan kamu menebak siapa aku. Zhang Hongde berkata dengan tidak senang, siapa kamu? Apa yang kamu jual? Kamu di sini untuk mencari kesalahan. Zhang Hongcheng berusaha keras untuk memikirkannya, sepertinya pihak lain tampak familiar, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Kemudian dia bertanya-tanya, haruskah kita bertemu? Zhang Yu mencibir, tentu saja aku pernah melihatnya. Zhang Hongfeng, apa? Zhang Hongcheng terkejut mendengar ini. Untuk mengetahui nama itu, dia telah menghindarinya selama bertahun-tahun, dan jika seseorang mendengarkannya, wajar saja dia tidak dapat menanggapi. Zhang Hongfeng, kakak dan adik Zhang Hongde dan Zhang Qingfang mendengar nama ini, dan wajah mereka aneh. Kamu harus tahu bahwa nama Zhang Hongfeng adalah nama yang digunakan oleh saudara laki-laki saya sebelumnya. Itu tidak digunakan selama bertahun-tahun. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa tahu nama saudaranya sebelumnya? Ketika Zhang Hongcheng mendengar orang lain ini menyebutkan nama sebelumnya, dia kesal dan berkata dengan tidak menyenangkan, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku sebelumnya? Zhang Yu tersenyum dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengingatku. Juga, sudah bertahun-tahun, tetapi melupakan anakku juga merupakan keterampilan. Ketika Zhang Hongde dan Zhang Qingfang mendengar ini, mereka berdua tetap tinggal. Bagaimana situasinya? Zhang Hongcheng memikirkan sesuatu sejenak, dan berkata dengan tidak percaya, kamu. Saya harus mengatakan bahwa identitas pihak lain membuatnya berakhir. Saya Zhang Yu. Mulut Zhang Yu mencibir. Zhang Yu, kamu adalah Zhang Yu. Zhang Hongcheng tampak pucat. Zhang Qingfang dan saudara perempuan Zhang Hongde bukanlah orang bodoh. Sekilas, aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Zhang Qingfang berkata, Hong. Siapa ini? Zhang Hongde juga melihat ke arah Zhang Hongcheng. Dia. Zhang Hongcheng tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Zhang Yu tersenyum dan berkata, apakah ada yang sulit dikatakan? Katakan kepada mereka, aku adalah anakmu, apakah itu memalukan? Anak laki-laki. Saudara laki-laki Zhang Qingfang tercengang ketika mendengar ini. Anak di depan sebenarnya adalah anak saudara laki-lakinya. Kapan saudara laki-lakiku memiliki anak sebesar itu? Zhang Qingfang buru-buru berkata, Hong. Tolong jelaskan padaku, siapa dia? Zhang Hongcheng tampak lesu, tanpa sepatah kata pun. Hong, bicaralah dengan cepat, siapa dia? Zhang Qingfang tidak dapat menahannya. Zhang Hongde buru-buru menarik pakaian saudara perempuannya. Apa yang kau lakukan padaku? Zhang Qingfang berkata dengan tidak senang. Tetapi kemudian menatap Zhang Yu dengan saksama lagi. Aku harus mengatakan bahwa pria besar ini benar-benar terlihat seperti adik laki-laki. Zhang Hongcheng terdiam beberapa saat, dan berkata, apakah ibumu ada di sini? Kemarilah. Tetapi dia tidak berani masuk. Alasan utamanya adalah karena dia masuk dan melihat bahwa kamu belum meninggal. Sebenarnya, aku sangat berharap kamu belum meninggal. Sehingga kita dapat berbicara secara terbuka dan jujur. Kamu tidak mengerti ini. Aku berharap untuk berbicara dengan ibumu terlebih dahulu. Aku tidak mengerti. Zhang Yu mencibir,
berkata, jadi kamu selalu berpikir. Kamu adalah satu-satunya orang yang menguap dan menyakiti ibuku. Atau dalam hatimu, aku bahkan bukan manusia. Aku, Zhang Hongcheng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhang Qingfang berkata, Erhong. Apa yang dia katakan itu benar. Apakah dia benar-benar anakmu? Apakah dia seorang pro anak? Zhang Yu tidak berbicara, hanya menatap Zhang Hongcheng. Zhang Hongcheng terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Qingfang dan Zhang Hongde sama-sama terkejut. Meskipun keduanya telah lama menduga bahwa ini masalahnya, juga tidak dapat dipercaya mendengar adik laki-laki itu mengaku. Zhang Qingfang berkata dengan cemas, Erhong. Jelaskan padaku dengan jelas, bagaimana ini bisa terjadi. Mengapa ada begitu banyak orang? Tepat di tengah suasana bangsal, seorang wanita masuk ke bangsal ketika ada beberapa ketegangan. Semua orang menatap wanita itu pada saat yang sama. Zhang Yu berkata bahwa dia tidak saling kenal. Orang-orang lainnya mengubah wajah mereka pada saat yang sama ketika mereka melihat satu sama lain. Kakak, kemari. Yan Yuzhen masuk ke bangsal dan menatap Zhang Yu lagi. Siapa dia? Dia. Tentu saja Zhang Hongcheng tidak tahu harus menjawab apa. Zhang Qingfang bergegas mendekat dan menarik Zhang Yu sambil berkata, kamu ikut aku keluar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Zhang Yu menepis tangan pihak lain dan berkata, katakan di sini jika ada sesuatu. Setelah selesai berbicara, dia juga melihat ke arah Yan Yuzhen. Kamu ke sini, ayo keluar dan bicara. Zhang Qingfang juga gelisah, dan pergi untuk menarik pakaian Zhang Yu lagi. Zhang Yu dengan tidak senang menepis tangan pihak lain dan berkata, jangan menyeretku, oke. Siapa kamu? Kamu dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketika Yan Yuzhen mendengar ini, dia berkata dengan tidak senang, mengapa kamu anak muda begitu kasar untuk berbicara? Setelah itu, dia melihat ke beberapa orang dan berkata, siapa orang ini? Beberapa orang di ruangan itu tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Zhang Yu melihat ke pihak lain dan tiba-tiba mengerti apa yang sedang dilakukannya, lalu tersenyum dan berkata, aku bilang mengapa suasananya begitu aneh. Bibi ini, jangan jadi ibuku. Ketika Yan Yuzhen mendengar pihak lain memanggilnya Bibi, dia sedikit marah, tetapi setelah mendengar kalimat kedua, dia tercengang. Siapa ibumu? Siapa kamu? Yan Yuzhen tidak senang. Zhang Yu Dao, maaf, Bibi. Hanya tebakanku saja untuk mengatakan bahwa kamu adalah seorang ibu. Aku tidak tahu Fang, tidak nyaman untuk bertanya. Kamu dan kamerat Zhang Hongfeng, apa hubungan kamerat Zhang Hongcheng? Yan Yuzhen berkata, aku istri Zhang Hongcheng. Ada apa? Zhang Yu Dao, kalau begitu aku benar. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku putra suamimu. Namaku Zhang Yu. Apa? Yan Yuzhen mendengar ini, seolah-olah dia sedang berada di neraka. Cepat. Apa yang kamu bercanda? Bagaimana mungkin kamu adalah putra suamiku? Suamiku adalah putra satu-satunya. Zhang Yu tertawa, dia memiliki beberapa putra. Kamu memiliki akun di hatimu, dia juga memiliki akun di hatimu. Dan kamu seharusnya tidak memberitahuku, kamu harus bertanya padanya. Setelah mendengar ini, Yan Yuzhen menatap Zhang Hongcheng dengan tajam dan berkata, Zhang Hongcheng. Kamu jelaskan padaku, siapa dia? Zhang Hongcheng menghela nafas, dia adalah putraku. Oke, kamu. Yan Yuzhen mendengar tubuh ini sedikit gemetar, dan berkata, kamu memiliki putra yang begitu besar, kamu masih menyembunyikanku. Zhang Qingfang buru-buru berkata, kakak kedua. Jangan marah, mungkin semuanya berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Apa yang berbeda? Yan Yuzhen berkata dengan nada datar, dia sekarang punya putra sebesar ini yang datang ke sini. Beraninya berkata lain, apa kalian keluarga Zhang, memperlakukanku seperti orang bodoh? Aku sudah begitu kecil selama bertahun-tahun, semua anggota keluarga kalian tahu bahwa meskipun aku sendirian dalam kegelapan, keluarga Zhang kalian terlalu suka menindas. Berbicara tentang itu, dia menangis terseduh-seduh. Zhang Hongde berkata, kakak dan adik kedua, kita tidak tahu tentang ini sebelumnya. Jangan bersemangat, kurasa kalian masih memberi Erhong waktu. Biarkan dia menjelaskan semuanya, mungkin semuanya berbeda dari apa yang kalian pikirkan. Yan Yuzhen menatap Zhang Hongcheng dan berkata, baiklah. Aku mengerti apa yang dia katakan. Zhang Hongcheng terdiam beberapa saat, dan berkata, kembalilah dulu.
Aku akan memberitahu kalian dengan jelas ketika aku punya kesempatan. Ketika Yan Yuzhen mendengar ini, wajahnya pucat dan berkata dengan nada datar, Zhang Hongcheng. Aku agak mengenalmu. Kamu menunggu. Aku akan menceraikanmu. Setelah itu, dia berlari keluar sambil menangis. Kakak kedua, Zhang Qingfang tidak punya pilihan selain mengusirnya. Suasana di ruangan itu canggung untuk sementara waktu. Zhang Hongcheng berkata, Zhang Yu. Bolehkah aku bertemu ibumu? Tunggu sebentar. Zhang Yu mengeluarkan telepon, memutar nomor, dan berkata, Bu. Orang itu ada di sini. Itu dia. Apakah kamu ingin menemuinya? Oh, oke, aku tahu. Dia memutuskan telepon dan berkata, Ibu tidak ingin bertemu denganmu. Dia tahu kamu belum mati. Zhang Hongcheng berkata, Zhang Yu. Jangan lakukan ini. Berikan teleponnya padaku. Biarkan aku yang memberi tahunya. Zhang Yu berkata, Ibu tidak ingin berbicara denganmu. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Kamu seorang bigami dalam kasus ini. Cuci lehermu dan tunggu kamu di penjara. Setelah itu, dia berbalik dengan marah. Zhang Yu. Zhang Hongcheng buru-buru ingin bangun dari tempat tidur, tetapi karena kesehatannya yang buruk, giginya sedikit sakit dan giginya menyeringai. Zhang Hongde buru-buru berkata, Erhong. Jangan bergerak. Aku akan mengejarnya. Zhang Hongde bergegas keluar dari bangsal dan segera menyusul Zhang Yu yang pergi, sambil berkata, Zhang Yu. Tenanglah dan jangan berisik. Biarkan kami berdua berbicara sebentar. Aku tidak punya apa-apa untuk diceritakan kepadamu. Kata Zhang Yu dingin. Kenapa kamu bicara seperti ini? Aku saudara laki-laki ayahmu dan pamanmu. Mereka semua adalah keluarga, jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Maaf, aku tidak punya paman. Kamu seharusnya salah orang. Kenapa, kamu tidak pergi? Ayo kita mengobrol baik-baik. Zhang Hongde mengulurkan tangan dan menarik Zhang Yu. Tetapi dia dijatuhkan oleh lawan dan hampir jatuh. Saat itulah dia terkejut mengetahui mengapa pihak lain begitu kuat. Zhang Hongde, yang tidak diikuti Zhang Yu, datang ke tempat istirahat di dekat meja resepsionis. Yu Meixiu sudah menunggu di sana saat ini, tetapi wajahnya sejujurnya tidak cantik. Zhang Yu mendatangi Yu Meixiu dan berkata, Bu, ayo pergi. Zhang Hongde mengetahuinya tanpa perkenalan. Pihak lain seharusnya adalah ibu Zhang Yu dan buru-buru berkata, Halo. Aku saudara laki-laki Zhang Hongcheng, bisakah kita bicara? Zhang Yu berkata, jangan abaikan dia. Ayo pergi. Yu Meixiu mengangguk dan berkata, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Setelah itu, Zhang Yu dibawa pergi. Zhang Hongde tidak mau berdamai dan mengikuti ibu dan anak Zhang Yu. Dia terus berbicara sepanjang jalan dan ingin mengobrol dengan mereka. Namun, ibu dan anak Zhang Yu mengabaikannya, dan akhirnya dia hanya bisa melihat mereka berdua naik taksi dan menghilang di ujung jalan. Ketika Zhang Hongde kembali, dia bertemu Zhang Qingfang di jalan, dan keduanya tidak berbicara sama sekali. Datang ke bangsal bersama-sama, Zhang Qingfang berkata dengan wajah datar, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Hongcheng yang pendiam tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak tahu harus berpikir apa. Ibu dan anak Zhang Yu terbang kembali ke kota Zonghai dengan pesawat di hari yang sama. Di jalan, Yu Meixiu tidak berbicara, dan Zhang Yu tidak mengganggu pihak lain. Menurutnya, ibunya butuh waktu untuk menenangkan diri, termasuk dirinya sendiri. Baik ibu maupun anak itu kehilangan minat untuk berbicara untuk sementara waktu. Ketika Yu Meixiu selesai memasak di rumah, keduanya sudah makan dan masih tidak berbicara. Hari seperti itu telah berlalu sekitar 3 hari. Yu Meixiu menelepon Zhang Yu dan berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja, Zhang Yu Dao, sebenarnya, aku tidak punya banyak hal untuk ditanyakan. Jika kamu bertanya terlalu banyak, kamu mungkin akan sedih. Sudah bertahun-tahun, hati yang patah sudah terluka. Apalagi yang kamu takutkan? Kalau begitu aku akan bertanya. Tanyakan saja, bagaimana kalian saling kenal? Teman sekelas bertemu di pesta makan malam. Dia adalah rekan kerja dari suami teman sekelas itu. Apakah dia berbicara tentang situasinya saat itu? Misalnya, orang tua atau saudara kandung? Tidak, dia bilang dia yatim piatu. Aku tumbuh di panti asuhan. Apakah dia bilang panti asuhan yang mana? Katakan, tapi dia bilang panti asuhan itu sudah dirobohkan, jadi aku tidak menyelidikinya sampai tuntas.
Dan dia tidak suka aku bertanya tentang masa lalunya, dan aku tidak banyak bertanya seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana kalian menikah? Apakah kalian memerlukan buku catatan untuk pernikahan? Buku catatan sipil asli diperlukan. Tapi dia bilang itu adalah catatan sipil kolektif panti asuhan. Panti asuhan itu dirobohkan dan tidak ada catatan sipil yang ditemukan. Dia membawa kartu identitas. Kemudian, aku bertanya kepada teman sekelasku, dan kekasihnya bekerja di Biro Urusan Sipil, bantu aku memikirkan cara. Saat itu, tidak seketat sekarang, dan semuanya bisa diakomodasi. Jadi kalian pasangan resmi. Omong kosong. Bukan pasangan resmi, bagaimana kalian mendapatkan catatan sipil? Itu benar, tapi aneh. Sekarang dia punya catatan sipil di pihaknya, bagaimana dia bisa menikah di sana? Apa yang aneh? Saat itu, kami bahkan tidak bisa menikah dengan buku hukum kami. Dalam situasi sosial itu, kami bisa melakukan apa saja jika kami bisa. Terlebih lagi, dia masih memiliki 2 kartu identitas dengan nama yang berbeda. Sepertinya orang ini tidak sederhana, ada saudara laki-laki dan perempuan, dan mereka telah menyembunyikanmu selama bertahun-tahun. Hanya bisa dikatakan bahwa aku sangat bodoh. Yang lain mengatakan segalanya. Aku memikirkan tahun-tahun ketika dia menghilang begitu saja. Setiap hari, aku menangis setiap malam sampai fajar. Ternyata itu bohong. Aku hanya wanita biasa. Mengapa kamu harus berbohong padaku? Mengapa? Yu Meixiu tidak tahan untuk berbicara tentang kesedihannya, dan dia menangis sambil menutupi wajahnya. Zhang Yu buru-buru duduk di sebelah ibunya dan memeluknya, berkata, "Bu, jangan menangis. Itu tidak sepadan dengan bajingan itu." Yu Meixiu menangis ketika asteris nenekmu menentangku menikahinya. Dia berkata bahwa anak yatim tidak diberkati, dan orang tua mereka tidak akan membawaku kebahagiaan. Aku tidak percaya, tetapi aku tetap bersikeras menikahinya. Dia merawat siang dan malam setelah berlari. Berapa banyak uang yang dia pinjam, berapa banyak kesulitan yang dia makan, tetapi pada akhirnya, meskipun dia tidak menyelamatkan nenekmu mengatakan dia salah sebelum meninggal, mengatakan bahwa aku akan bahagia di masa depan. Apa, Ibu, kamu benar. Dia tidak akan membawaku kebahagiaan. Dari awal hingga sekarang, dia hanya berbohong padaku. Zhang Yu tidak tahu harus berkata apa ketika mendengar ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa ibunya terlalu sederhana, hanya saja musuhnya terlalu licik. Yu Meixiu menangis sebentar, memeluk Zhang Yu dan berkata, "Terima kasih padamu. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai sekarang." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Tanpa suami yang buruk dan anak yang baik, bisnis ini tidak akan rugi." Yu Meixiu tersenyum pahit, menyeka air matanya, dan berkata, "Aku sudah lama tidak menangis seperti ini. Itu masih ada di depanmu. Tidak apa-apa, menangis adalah hak wanita. Belum lagi menangis saat itu terjadi, itu bukan orang yang keras kepala. Tapi dia tidak mati, lupakan saja, tapi aku khawatir. Begitu banyak asteris telah berlalu. Cinta atau kebencian, semuanya hilang. Mungkin sudah waktunya untuk menyegarkan diri dan memilih hidupmu." Anakku menyukai kalimat ini untuk ibu. Tapi menurutku, membiarkan pria itu pergi begitu saja, ibu dan anak kita tampaknya sedikit menderita. Jadi, apa yang kamu inginkan? Bagaimana dia bisa menjadi ayahmu? Apakah kamu masih ingin memukulinya? Pria itu menemukan 2 istri. Ini hanyalah bigami, pelanggaran pidana. Jika kita memanggil polisi, setidaknya biarkan dia mendekam di penjara untuk sementara waktu, dan itu akan melegakanmu. Lupakan saja, masa lalu seharusnya sudah berlalu. Aku tidak akan merasa lega bahkan jika dia dijebloskan ke penjara. Hanya saja aku tidak ingin melihatnya lagi di masa depan. Tapi untuk perceraian, aku hanya takut bertemu dengannya lagi, dan aku akan marah. Tidak apa-apa, kamu tidak ingin menemuinya, mari kita cari pengacara. Uang yang banyak bisa membuat hantu bergidik. Belum lagi orang yang sudah tidak ada lagi, perceraian jelas merupakan masalah sepele. Oke, tanda seru. Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari, aku akan pergi ke kota film dan televisi di sana. Toko baru di sana akan segera dibuka. Tianjing dan mereka mendesakku untuk bergegas. Apakah kamu benar-benar berencana untuk membuka toko di sana? Tidak berencana untuk pergi ke Beijing. Jingcheng tidak akan pergi. Bai Ying telah pergi, apalagi yang harus dilakukan? Aku takut pergi. Aku akan mencari seseorang untuk membantumu. Tenang saja, Bu.
Kalau ibu ingin pergi ke ibu kota, ibu tidak bisa terlalu sibuk hanya mengandalkan hubunganku. Masalahnya adalah aku tidak ingin bergantung pada hubungan kalian. Aku ingin menggunakan kemampuanku sendiri untuk menerobos. Oh, kalau begitu, tidak apa-apa. Kupikir kau akan pergi ke ibu kota, dan aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Hei, aku membeli rumah di Beijing. Kau membeli rumah di Jingcheng. Tapi bukankah kau memerlukan hukou untuk membeli rumah di Jingcheng? Bagaimana kau bisa memiliki hukou? Orang yang masih hidup juga bisa menahan kencing. Ada cara untuk melakukan sesuatu dengan uang. Sudah berapa lama kau membelinya? Sudah lama sekali. Semuanya sudah dihias. Di mana itu? San Juan. Ada jalan komersial di dekat sini. Lokasinya sangat bagus. Aku ingin membelikanmu satu set toko di sana untuk berbisnis. Siapa tahu kau tidak akan pergi lagi. Lupakan saja, rumah di San Juan sangat mahal. Berapa besar rumah yang kau beli? Lebih dari 1000. Berapa? Lebih dari 1000 meter persegi. Tentu saja, bukankah itu 1 kaki persegi? Kau gila, San Juan lebih dari 1000 meter persegi. Itu banyak uang. Kau peduli berapa harganya? Itu berakhir jika kau hidup dengan nyaman. Sepertinya rumah kita begitu besar sekarang, betapa nyamannya kau hidup. Kau, habiskan uang jika kau punya uang. Uang itu bajingan, mari kita habiskan dan menghasilkan lebih banyak uang. Selain itu, rumah di ibu kota juga akan menambah nilai. Jangan menderita, oke? Aku tidak akan mengatakannya lagi. Kau terlalu tua untuk tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang kau cintai, lakukan saja. Keesokan harinya, Zhang Yu menemukan seorang pengacara dan memintanya untuk membantu perceraian orang tuanya. Uang bukanlah masalah, yang utama adalah mendapatkannya sesegera mungkin. Yu Meixiu juga mengatur ulang semangatnya, meninggalkan kota Zonghai, dan berlari menuju kehidupan baru. Karena butuh sekitar 10 hari untuk mulai sekolah, Zhang Yu baik-baik saja. Memutuskan untuk menggunakan sisa waktu untuk mengodekan Xiuxian Fana yang tersisa. Dia juga semakin banyak berhenti di buku ini, karena alurnya luar biasa, dan para pembaca juga mengeluh, tetapi situs web China juga tahu bahwa Zhang Yu terlalu sibuk. Setelah mendesak beberapa kali, dia membiarkannya begitu saja. Sebenarnya, Zhang Yu tidak dapat menahannya sekarang. Meskipun dia benar-benar ingin memperbaruinya dengan mantap, dia benar-benar tidak punya banyak waktu. Dapat dikatakan bahwa Zhang Hongcheng sangat buruk akhir-akhir ini. Sang istri berteriak-teriak minta cerai dan membawa anak itu ke rumahnya. Dan dia masih merindukan urusan Zhang Yu. Jika bukan karena ketidaknyamanan fisik, dia ingin pergi ke kota Zonghai secara langsung untuk melihat situasinya. Sebenarnya, dia telah secara aktif menghindari masalah ini, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya. Zhang Qingfang berjalan masuk dari luar, memegang makanan di tangannya, dan berkata, "Erhong, makanlah." Zhang Hongcheng berkata, "Ayo pergi. Aku akan memakannya nanti." Zhang Qingfang menggelengkan kepalanya tak berdaya, meletakkan makanan di atas meja, berkata, "Kamu masih menelepon Yuzen. Dia sudah kembali ke rumah ibunya selama beberapa hari. Kamu sangat acuh tak acuh, tidak baik." "Beberapa hari, biarkan dia tenang dulu. Da Hong seharusnya bisa kembali nanti." "Seharusnya hampir. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan penyelidikan Da Hong di sana. Semoga ada kabar baik." Zhang Qingfang awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa dan duduk di samping. Karena minat kedua saudara perempuan dan laki-laki itu berbicara, bangsal menjadi sangat sunyi. Sampai Zhang Hongde masuk ke bangsal. Da Hong sudah kembali. Duduk dan duduk, minum air. Kerja keras. Zhang Qingfang buru-buru bangkit dan menuangkan air. Zhang Hongde duduk di kursi dan minum segelas air. Zhang Qingfang menunggu pihak lain meletakkan gelas dan buru-buru berkata, "Bagaimana? Apa yang kamu temukan?" Zhang Hongcheng juga gugup. Zhang Hongde berkata, "Saya menemukan beberapa berita. Saya menemukan rumah mereka sesuai dengan alamat yang diberikan Erhong kepada saya. Saya bertanya melalui tetangga, tetapi mereka berdua telah pindah dan mengatakan mereka membeli rumah baru, tetapi kemana mereka pindah? Saya tidak mengenal tetangga saya. Kemudian, saya pergi ke pabrik pakaian lagi. Orang-orang di pabrik mengatakan bahwa Yu Meixiu telah mengundurkan diri beberapa hari yang lalu dan mengatakan bahwa dia pergi ke Beijing untuk belajar desain pakaian.
Dia baru saja lulus, dan dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Petik 2. Zhang Qingfang berkata, seharusnya tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa mereka telah dihukum. Zhang Hongde berkata, kedengarannya bagus untuk mendengarkan maksud rekan kerja mereka. Dan keluarga mereka pergi ke perjamuan sekolah menengah atas. Di hotel terbesar di kota Zhonghai, mereka mengundang banyak rekan kerja dan tetangga, dan mereka tidak mengumpulkan hadiah. Mengatakan perjamuannya cukup tinggi. Petik 2. Zhang Qingfang berkata, universitas mana yang diambil Zhang Yu? Zhang Hongde berkata, anak Zhang Yu sekarang mengerikan. Dia dikatakan diterima di Universitas Jingyu. Dan ku dengar itu adalah juara sains provinsi terbaik. Apa? Anak itu diterima di Universitas Jingperk. Dan itu juara provinsi. Kau yakin? Oke, perjamuan kampus telah diselenggarakan oleh orang lain, dan banyak rekan kerja telah melihatnya, dan para tetangga mengetahuinya. Tetapi mereka iri pada tetangga dan rekan kerja mereka dan menyebutkan bahwa Yu Meixiu menyebutkan putranya. Haha, itu hebat. Itu benar-benar semacam keluarga Zhang lama kita. Itu sangat luar biasa. Zhang Qingfang tersenyum senang. Zhang Hongcheng juga bersyukur. Meskipun dia malu dengan Zhang Yu asteris di dalam hatinya, dia sangat senang mendengar bahwa putranya dapat tampil dengan sangat baik sekarang. Zhang Hongde berkata, sebenarnya, semuanya masih jauh asteris ini sangat sederhana. Saya mendengar dari tetangga mereka bahwa mereka melihat Zhang Yu di TV beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia masih terlibat dalam penciptaan musik. Kemudian saya online untuk memeriksa lihatlah. Anak ini luar biasa sekarang. Dikatakan sebagai musisi dan penulis sastra paling berbakat di negara ini. Dikatakan bahwa 2 opera telah diciptakan baru-baru ini, yang tidak cukup baik. Petik 2. Ada hal seperti itu. Zhang Chengde dan Zhang Qingfang semuanya terkejut ketika mereka mendengar ini, dan buru-buru mengeluarkan ponsel mereka dan memasukkan nama Zhang Yu untuk mencari, dan banyak informasi yang relevan muncul. Zhang Qingfang melihatnya sebentar dan berkata, Erhong, putramu luar biasa. Zhang Hongde berkata, anak ini Zhang Yu sangat baik. Putra kedua, kamu mengambil harta karun kali ini. Zhang Hongcheng menghela nafas ketika dia mendengar ini dan berkata, tidak peduli seberapa baik anak itu. Itu juga merupakan kultivasi yang baik dari pertunjukan kecantikan orang lain, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Zhang Qingfang berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Asteris Lao Su, bagaimana mungkin ada seorang putra? Lagi pula, hal-hal di masa lalu tidak bisa disalahkan padamu. Ketika asteris, jika kamu tidak ingin memperlakukan ibu mertuamu, tidak ada cara untuk mengatur ibu kita untuk meminjam uang. Tidak mungkin berjanji pada ibu kita untuk meninggalkan Yu Meixiu itu. Sejujurnya, itu semua untuknya juga. Untuk disalahkan, kita hanya bisa menyalahkan ibu kita, ketika asteris selalu ingin kamu menemukan orang yang tepat. Zhang Hongde berkata, kamu juga Erhong. Ketika asteris kamu langsung memberitahu ibu kita bahwa kamu menikah di luar dan memiliki semua anak, bukankah kamu baru saja menyelesaikannya? Mengapa kamu menutupi begitu banyak hal sekarang? Petik 2. Zhang Hongcheng berkata, Zhang Yu adalah darah kehidupan Meixiu. Jika aku berkata, ibuku harus pergi untuk merebutnya, dan kemudian aku akan memaksaku untuk bercerai, jadi saya katakan bahwa saya tidak menikah di luar, hanya berhubungan dengan Meixiu. Zhang Qingfang berkata, tidak bisakah kamu memberitahu mereka tentang hal itu? Zhang Hongcheng berkata, bagi mereka, aku sudah mati, dan tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Dan sekarang aku sudah menikah, dengan keluarga baru, aku sudah pernah melewatkannya sekali dan tidak bisa salah lagi. Petik 2. Zhang Qingfang berkata, bahkan jika takdir semua orang sudah berakhir, kamu harus menjelaskan semuanya dan meminta pengertianmu. Kamu tidak mendengar Zhang Yu mengatakan bahwa kamu akan menuntutmu karena bigami. Bigami harus masuk penjara. Zhang Hongcheng berkata, aku mengakuinya bahkan jika aku masuk penjara. Ini yang pantas aku dapatkan. Zhang Qingfang menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat Zhang Chengde. Zhang Hongde berkata, ketika aku pergi untuk mencari tahu tentang berita itu, aku mendengar telepon Yu Meixiu, tetapi aku tidak bermaksud menelepon. Apakah kamu ingin menelepon? Zhang Qingfang berkata, mengapa aku tidak bertarung? Semua orang adalah wanita, lebih mudah untuk berbicara. Pada saat inilah telepon Zhang Hongcheng berdering. Dia mengangkat telepon dan melihatnya, berkata, ini telepon Yuzhen. Zhang Qingfang berkata, kalau begitu cepatlah. Ingatlah untuk mengatakan sesuatu,
jangan bertengkar. Zhang Hongcheng mengangguk, menghubungkan telepon, dan segera wajahnya berubah, berkata, apa? Kamu bilang Xiao Jun pingsan. Apa yang terjadi? Zhang Yu mengandalkan kecepatan mengetik asteris. Semua naskah yang tersisa diketik, dibagi menjadi beberapa bab, dan kemudian diserahkan kepada editor yang bertanggung jawab sekaligus, dan dia bertanggung jawab untuk membantu dirinya sendiri untuk mengirimkannya setiap hari. Saya harus mengatakan bahwa itu juga merupakan kejutan yang menyenangkan untuk mengetahui bahwa situs web Tiongkok tingkat atas. Bagaimanapun, Festival Cinta Kultivasi Fana menjadi semakin menarik. Jika dapat ada pembaruan yang stabil, saya yakin itu pasti akan menghasilkan gelombang langganan di platform. Selesai novel, tidak lama lagi sekolah akan dimulai. Zhang Yu memutuskan untuk menggunakan waktu sebelum sekolah dimulai untuk melihat lokasi konstruksi universitas yang normal. Sebelum kuliah, dia sesekali pergi ke lokasi konstruksi untuk memeriksa kualitas proyek. Namun setelah kuliah, tidak ada waktu, dan saya tidak pergi sekalipun. Liburan ini, Luo Bin meneleponnya sejak lama, jadi dia pasti menyempatkan diri untuk melihatnya. Jadi sekarang saya punya waktu, saya bisa melihatnya saja. Zhang Yu datang ke pintu masuk lokasi konstruksi, dan dia masih melihat dari luar. Sebagian besar pekerjaan utama kampus universitas pada dasarnya telah selesai. Saya harus mengatakan bahwa dari samping sangat indah. Zhang Yu menelepon, dan Luo Bin membawa beberapa manajer proyek ke gerbang untuk menemuinya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Oke, Presiden Luo, kemanapun saya pergi, saya berteriak dan berpelukan." Luo Bin tersenyum dan berkata, "Saudara Zhang tahu cara mengolok-olok saya. Anda adalah bos besar, saya hanya pengikut kecil." Beberapa manajer proyek juga pernah melihat Zhang Yu sebelumnya. Bagaimanapun, kedua orang pertama asteris sering mengunjungi lokasi konstruksi untuk memeriksa kualitas proyek. Ketika beberapa orang pertama kali melihat Zhang Yu, mereka penasaran untuk melihat satu sama lain berpakaian. Tetapi ketika jumlah kunjungan oleh pihak lain meningkat, para talenta ini tahu bahwa pihak lain sebenarnya adalah ahli dalam industri konstruksi, dan mereka hampir tidak mengerti. Siapapun yang dipilih oleh Zhang Yu akan didesentralisasi atau dikeluarkan. Perusahaan harus melaporkan kritik untuk masalah kecil. Selama semua orang melihatnya datang, mereka tidak akan gugup, karena takut dipilih olehnya. Namun, karena Zhang Yu belum datang untuk sementara waktu, proyek telah menyelesaikan sebagian besar, banyak orang berpikir bahwa dia belum datang. Siapa tahu tiba-tiba datang lagi, sedikit gugup. Zhang Yu juga melihat ketegangan semua orang, lalu tertawa, semua orang tidak perlu gugup seperti itu. Dulu saya lebih ketat dalam hal kualitas proyek. Proyek universitas biasa ini adalah proyek unggulan perusahaan kami, jadi kami harus benar-benar mengontrol kualitasnya. Level, Luo Bin berkata, "Sudahkah Anda mendengar apa yang dikatakan Zhang Dong? Siapa yang akan memberi saya kesalahan, saya tidak bisa membiarkannya begitu saja." Zhang Yu berkata, "Sudah selesai. Anda mengatakannya, bukankah saya mengatakan dua kalimat pertama dengan sia-sia?" Luo Bin berkata sambil tersenyum, "Saya juga belajar dari saudara Zhang. Kita harus terus berkembang. Kalau begitu, ini helm, ayo masuk." Setelah itu, dia menyerahkan helm itu kepada Zhang Yu. Zhang Yu dan Luo Bin, bersama sekelompok manajer, berjalan ke kampus. Zhang Yu melihat sekeliling. Meskipun dia sudah lama tidak datang, kualitas proyek pada dasarnya memenuhi persyaratannya. Meskipun ada beberapa masalah kecil, kekurangannya tidak tertutupi. Melihat semua pimpinan tingkat tinggi perusahaan datang, para pekerja dan beberapa pengawas kecil di lokasi konstruksi bergegas memberi hormat kepada rombongan meskipun banyak orang tidak mengenal Zhang Yu, Luo Bin mengenal mereka. Sebagai bos besar perusahaan, dapat dikatakan bahwa ia memegang kekuasaan atas hidup dan mati perusahaan. Tentu saja, tidak ada yang berani memberi kesan tidak menghormati pemimpin kepada pihak lain. Zhang Yu berjalan bersama semua orang, dan tiba-tiba berhenti, menoleh dan melihat ke arah seseorang yang berdiri di kejauhan di dekat dinding dengan punggungnya menghadap dirinya sendiri. Luo Bin menoleh untuk melihat refleks terkondisi, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Itu Feng Shueli. Zhang Yu menoleh ke Luo Bin. Luo Bin agak besar, dan ia tidak menyangka akan bertemu Feng Shueli di sini. Karena ia memiliki terlalu banyak hal kali ini, ia lupa tentang pekerjaan Feng Shueli di perusahaan. Jika ia mengingatnya lebih awal,
ia akan menelepon terlebih dahulu untuk membiarkan pihak lain bersembunyi, yang lebih baik, dan benar-benar ditemui oleh Zhang Yu. Jejak rasa malu terpancar di wajah Luo Bin, ia berbalik untuk menghindari anak buahnya, menarik Zhang Yu ke samping, berbisik, "Kakak Zhang. Kakak iparku, dia tidak punya pekerjaan sekarang. Aku juga melihat wajah kakakku. Solusinya adalah mencarikannya pekerjaan kecil di perusahaan. Bukankah mereka sudah bercerai? Bukankah ada anak setelah bercerai? Kasihan sekali orang tuanya yang memisahkan anak-anak. Jadi aku berjanji kepada kakakku bahwa selama mereka menikah lagi, mereka akan mencarikan pekerjaan untuknya." Zhang Yu mendengar ini dan tampak memikirkan dirinya sendiri, lalu mendesah. "Ya, itu semua demi anak-anak." Luo Bin ragu-ragu dan berkata, "Kakak Zhang, jika kau mengganggu Feng Shueli, aku bisa mengusirnya." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Apakah aku pelit seperti yang kau katakan? Ayolah, datang dan panggil dia." Melihat Zhang Yu tidak menunjukkan ketidaksenangannya, Luo Bin merasa lega dan bergegas ke Feng Shueli, yang berdiri di kejauhan. Feng Shueli tidak menyangka akan bertemu Zhang Yu di sini. "Aku melihat adik iparku ingin menyapa di masa lalu, tetapi ketika aku semakin dekat, aku menyadari bahwa Zhang Yu sebenarnya ada di dalam, dan tentu saja mengejutkannya. Hanya bisa bergegas bersembunyi ke samping, karena takut terlihat oleh pihak lain. Ini tentu saja akan menjadi kepanikan. Meskipun dia diturunkan karena lawan, dia tidak bisa saling bertarung ketika dia berkuasa, belum lagi dia hanya seorang pencari nafkah bagi orang-orang Luo Bin." "Kakak ipar, mengapa kamu berlari ke sini?" Luo Bin berjalan dengan tidak menyenangkan. Aku kebetulan masih hidup. Aku tidak menyangka dia akan datang." "Mengapa? Dia melihatku." "Tentu saja, dia membiarkanmu pergi. Membiarkanku pergi ke sana. Apa yang kau lakukan di masa lalu? Kau ingat, ini tidak sebaik dulu. Orang-orang adalah pemegang saham utama, dan aku juga makan dengan orang lain. Aku akan bersikap sopan dan hormat saat berbicara. Sekarang keluarga Luo kita yang lama. Mereka semua menunjukku untuk makan malam. Jika kau menghancurkan mangkuk nasiku, itu sama saja dengan menghancurkan mangkuk nasi semua orang di keluarga Lao Luo. Kau bisa melakukannya sendiri." "Oke, aku mengerti. Jangan lupa panggil kakak Zhang nanti. Jangan lupa, tak terlupakan, yakinlah." Luo Bin berlari kembali dengan satu langkah dan menyiapkan beberapa pengikut. Feng Shueli mendatangi Zhang Yu dengan ekspresi cemas, menundukkan kepalanya dan berkata, "Halo, Zhang." Dia harus mengatakan bahwa sekarang dia memiliki selera yang campur aduk di hatinya. Ketika Asteris baru saja turun dari kuda, dia membenci Zhang Yu dengan giginya. "Tetapi dalam 3 hari pemerintahan, orang-orang memohon padaku, dan setengah hari kemudian, mereka tidak dapat memohon kepada siapapun. Akhirnya, tidak ada gunanya menemukan siapapun. Hanya bisa pasrah bahwa mereka bukan lagi kader." Kemudian, dia menceraikan istrinya lagi, dan untuk sementara waktu. Untungnya, ada campur tangan kuat dari lelaki tua dan penggemar paman termuda, dan akhirnya menikah lagi. Tapi pekerjaannya hilang, dia juga makan. Kebetulan Luo Bin sekarang sedang naik daun, dan semakin baik pergaulannya, seluruh keluarga Luo, bahkan keluarga Feng mereka, juga mengganti bos mereka, semuanya bercampur dengan Luo Bin. Dia secara alami bercampur dengan Luo Bin. Dan dia juga mengetahui melalui Luo Bin bahwa pemegang saham utama perusahaan yang sebenarnya adalah Zhang Yu. Baru kemudian dia benar-benar mengerti bahwa awalnya itu ditakdirkan melawan pihak lain, bahwa dia sudah ditakdirkan untuk akhir seperti ini, dan sekarang dia hanya bisa menyalahkannya karena melihat dan menyinggung orang-orang besar. Bertemu Zhang Yu lagi, tentu saja, itu membuatnya gugup. Akan mudah untuk mengeluarkan diri sendiri, tetapi jika Anda membuat Luo Bin dan keluarga Luo marah karena diri Anda sendiri, maka dia tidak akan bisa lagi memandang tinggi di depan keluarga Luo dan keluarga Feng. Zhang Yu melihat kegugupan Feng Shueli, dan itu lucu. "Tao, Feng Asteris, lama tidak bertemu." Feng Shueli buru-buru berkata, "Kakak Zhang, jangan katakan itu. Aku bukan lagi Asteris. Dulu aku menyalahkanku karena tidak mengenal Taisan. Jika kamu masih marah, kamu memarahiku 2 kali dan memukulku 2 kali. Aku memohon pada Luo Bin untuk pekerjaan ini. Ini bukan untuk menyalahkannya. Jika kamu tidak menyukainya, aku bisa segera mengundurkan diri. Jangan marah pada Luo Bin." Luo Bin mendengar ini dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan. Lagi pula,
ketika hubungan antara Feng Shueli dan Zhang Yu dikatakan mirip dengan musuh. Ini akan dianggap sebagai pertemuan musuh. Zhang Yu Dao berkata, Feng Asteris. Sebenarnya, jika menyangkut Ji, kamu lebih dari pamanku. Hubunganku dengan Luo Bin, hubungan kita berbeda. Jadi, kita punya pendapat yang berbeda. Aku akan memanggilmu saat kita bertemu nanti. Paman Feng, kamu bisa memanggilku Zhang Yu, Xiao Zhang, apapun. Ini, Feng Shueli mendengar ini dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sebenarnya, dia siap menyambut kemarahan Zhang Yu, dan bahkan diusir dari rumah, tetapi pihak lain cukup sopan. Zhang Yu Dao berkata, kapan? Aku jijik, tidak apa-apa, pikirkan sekarang. Ini benar-benar terlalu banyak. Sebenarnya, ketika kita bisa berbicara secara terbuka dan jujur, mungkin keadaan tidak akan sekaku sekarang. Begitu banyak di masa lalu Asteris. Aku juga sudah dewasa, dan Paman Feng juga sudah tua. Waktu masih ada. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi dan penyesalan tidak ada gunanya. Di masa depan, kamu akan mengikuti Luo Bin. Benar Luo Bin bantu aku mengatur beberapa pekerjaan penting untuk Paman Feng. Semua manajer proyek itu orang luar. Mereka harus mengaturnya dan mendapatkan beberapa saham untuk Paman Feng. Sebenarnya, tidak buruk menjadi pengusaha, setidaknya tidak terlalu pelit dalam menghabiskan uang. Feng Shueli tidak menyangka Zhang Yu akan mengatakan kata-kata seperti itu, yang secara alami tergerak oleh wajahnya. Dengan cepat berkata, Kakak Zhang, kapan Asteris memang salahku? Aku menyalahkan birokrasiku yang serius. Ayo, aku bilang Zhang Yu, aku tidak perlu online. Aku punya kesempatan di masa depan. Semua orang akan makan bersama, mengobrol, dan saling tersenyum. Setelah beberapa Asteris lagi, aku khawatir jika kamu punya sesuatu, kamu bisa mengeluarkannya dan mengolok-oloknya. Menarik juga untuk memikirkannya. Apakah itu Luo Bin? Mata Luo Bin juga merah, dan dia dengan cepat tertawa dan berkata, ya. Itu benar, tidak ada yang perlu dikesampingkan di masyarakat ini sekarang. Jangan berkelahi dan berkenalan. Kita akan saling berbicara di masa depan, dan masa depan lebih baik. Ayo, Paman Feng. Zhang Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Feng Shueli. Feng Shueli tidak tergerak, dan buru-buru mengulurkan tangan dan berpegangan tangan dengan Zhang Yu. Zhang Yu memimpin Luo Bin dan Feng Shueli di sekitar lokasi konstruksi. Awalnya, Luo Bin harus mengatur makan malam, tetapi Zhang Yu hendak kembali ke Beijing dan tidak akan memakannya. Tetapi sebelum pergi, Luo Bin menariknya ke samping dan berkata, oh, Saudara Zhang. Bukankah kamu merancang 3 proyek terakhir kali? Aku sudah menjual yang pertama. Aku menjual 2000 Asteris. Yang kedua, itulah rencana Dewi Terbang. Grup Yilin ingin membelinya, tetapi aku tidak menjualnya. Pada akhirnya, mereka menjual 15% saham. Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa untuk mengatakan 15%. Tetapi itu komoditas langka. Aku pikir itu bisa naik lagi. Aku juga berpikir begitu. Jadi aku ingin 20%. 2% sudah cukup. Namun, saya rasa bisa lebih tinggi lagi. Ayo kita lakukan ini. Anda beritahu mereka, jika kita tidak perlu mengubah rencana, 20% saham bisa. Jika Anda ingin kami mengubah rencana, harus 25%. Ini adalah batas akhir kita. Oke, kalau begitu saya tahu. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Lupa memberitahu Anda, proposal desain pulau masa depan kita dinominasikan oleh Lipris Award. Lipris Award, apa itu? Zhang Yu tercengang. Apakah Anda belum pernah mendengarnya? Tidak, itu adalah penghargaan tertinggi dalam industri konstruksi, setara dengan Lawrence Award dalam industri konstruksi. Oh, untuk apa saya melakukan itu? Ngomong-ngomong, Anda harus mendaftar untuk penghargaan ini. Siapa yang mendaftar? Saya. Desain pulau masa depan kita sangat bagus. Asteris jika kita memenangkan hadiah, bukankah perusahaan kita lebih terkenal? Ketika Anda mendaftar, bukankah Anda juga mencantumkan nama saya? Tidak ada nama, tidak ada nama. Anda, saya yang bertugas. Mengapa Anda tidak melaporkannya atas nama studio? Studio juga harus punya pemimpin. Dan studio si perusahaan kita hanyalah hiasan, tidak ada seorang pun sama sekali, hanya kamu. Lupakan saja, koran juga melaporkan, tetapi jika studio tidak memiliki siapapun, kamu harus menganggapnya serius. Rekrut beberapa orang, kamu tidak bisa mengandalkanku untuk melakukan hal-hal sepele.
Oke, aku mengerti. Kunjungi lokasi konstruksi. Zhang Yu pulang dan mengemasi barang-barang dan kembali ke Beijing untuk mempersiapkan sekolah. Karena bibi yang disewa oleh keluarganya di Jingcheng membersihkan rumah, sebelum kembali, Zhang Yu menelepon pihak lain dan meminta pihak lain untuk membeli makanan. Pada saat yang sama, Dai Bin menelepon lagi, karena aku telah mengatakan berkali-kali bahwa aku ingin melihat musik Asia, tetapi aku belum bisa meluangkan waktu. Tentu saja, Dai Bin sangat senang. Meskipun Zhang Yu juga salah satu bos, tidak baik untuk menunjukkan wajahnya tanpa datang ke perusahaan, dia bergegas ke rumah Zhang Yu untuk menjemputnya. Mereka berdua di mobil Dai Bin datang ke kantor pusat Asian Music bersama-sama. Kantor pusat musik Asia, Zhang Yu juga pernah ke sini sebelumnya, tetapi saat itu dia adalah tamu, dan sekarang dia adalah salah satu bos, dan suasana hatinya tentu saja sangat berbeda. Dai Bin memarkir mobil di tempat parkir, Zhang Yu bersandar di jendela dan melihat sosok yang dikenalnya berjalan lewat. Jejak ketertarikan melintas di wajah Zhang Yu, dan dia langsung berkata, Dai Ge. Orang-orang ringan yang membawa gitar bass itu. Apakah mereka juga band perusahaan kita? Dai Bin melihat ke jendela mobil, menggelengkan kepalanya, dan berkata, seharusnya tidak. Saya tidak ingat perusahaan yang mengontrak band itu. Mungkin mereka berlatih di sini. Bagaimana latihannya bisa sampai di sini? Kebisingan tim drama ini relatif tinggi, dan perusahaan kami memiliki aula latihan kedap suara profesional untuk disewa. Saya tidak tahu bagaimana prospek band itu sekarang. Tidak terlalu bagus. Meskipun ada yang mengejar, tetapi daging anjing tidak bisa dimakan. Melodinya tidak bagus, liriknya pahit dan kasar, negara tidak mendukung, tidak ada yang berinvestasi, itu tidak lebih dari sekadar menghibur diri sendiri. Tidak ada yang mengadakan festival rock. Ada yang kesal, tetapi tidak banyak. Kebisingannya tinggi, ada banyak batasan, dan tidak mudah diterapkan di tempat-tempat besar. Tidak ada yang melihat di tempat-tempat kecil. Bagaimana Zhang Yu, apakah kamu tertarik dengan musik rock? Tanya saja, ayo pergi. Zhang Yu dan Dai Bin memasuki perusahaan dan tiba di area kantor. Melihat Zhang Yu datang, itu langsung menimbulkan sensasi di perusahaan. Ketika Zhang Yu datang terakhir kali, dia hanya seorang tamu. Sekarang semua orang di perusahaan tahu bahwa dia adalah salah satu bos perusahaan. Tentu saja, ada alasan di balik publisitas Dai Bin yang disengaja. Hanya saja bos ini belum tua, dan itu membuat semua orang di perusahaan sangat aneh untuk sementara waktu. Beberapa orang bahkan meragukan apakah Dai Bin mengatakan itu benar. Baru setelah Zhang Yu mengatakan di depan semua orang bahwa sesuatu yang hanya bisa dikatakan oleh bos untuk menyemangati karyawan, semua orang percaya bahwa pihak lain benar-benar salah satu bos. Dai Bin memanggil beberapa artis yang baru dikontrak dari perusahaan. Ada pria dan wanita. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menyiapkan karya baru untuk mereka, jadi Zhang Yu yang bertanggung jawab. Melihat sang master secara langsung, semua orang merasa gugup. Bagaimanapun, berapa banyak emas yang terkandung dalam karya Zhang Yu, dan setiap artis di bawah perusahaan mengetahuinya. Ini akan membuat orang lain menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, Zhang Yu tidak datang untuk mencari kesalahan, dan para pendatang baru di perusahaan-perusahaan ini juga tampil lebih baik dari yang diharapkan. Zhang Yu mengucapkan beberapa patah kata pujian untuk membuat orang-orang ini senang. Setelah Dai Bin membiarkan beberapa orang turun, dia berkata, saya dengar ada hiburan global. Akhir-akhir ini, saya mulai menyanyikan karya Anda lagi. Zhang Yu tersenyum dan berkata, mengapa mereka tidak memblokirnya? Dai Bin berkata, mereka tidak dapat diblokir untuk waktu yang lama. Semua karya Anda adalah sapi perah. Banyak undangan pertunjukan bisnis meminta untuk menyanyikan karya Anda, tetapi bagaimana cara bekerja sama tanpa bernyanyi? Zhang Yu Dao, tidak apa-apa. Saya memiliki lebih dari separuh kontrak dengan Global Entertainment. Ketika waktunya habis, saya segera mengirim surat pengacara untuk menghentikan mereka menyanyikan lagu-lagu saya, atau menunggu panggilan pengadilan. Dai Bin berkata, bisakah kita mendapatkan kembali lagu itu? Zhang Yu Dao, saya memiliki kontrak kerja sama dengan mereka. Pada saat itu lagu-lagu itu dibeli oleh orang lain. Alasan mengapa saya memberi mereka sebagian hak cipta sebenarnya untuk menghadapi buying, dan mereka saling membatasi. Saya tidak berharap untuk membuat masalah pada akhirnya. Dai Bin berkata, sayang sekali.
Semua lagu itu adalah lagu yang bagus. Zhang Yudao, lagu itu sudah habis dan Anda dapat menulisnya. Anda dapat yakin, perusahaan lagu saya tidak dapat menyanyikan 10 asteris. Itu saja. Dai Bin tersenyum dan berkata, ada master musik sepertimu. Lagu yang bagus itu mudah dibuat. Benar, aku ingat kontrak Zhong Jialan juga sepertinya akan segera berakhir. Kamu tanya saja padanya apakah kamu ingin datang ke musik Asia. Zhong Jialan, tapi hubungannya dengan Chen Xuan tidak baik. Tanya saja padaku, kamu mengatakan apa yang kumaksud. Kakak Jiang menyuruhku ke sana. Lagi pula, dia datang begitu dia datang, dan tidak masalah jika dia datang. Melon yang dipilih itu tidak manis. Ngomong-ngomong, kontrak Xia Ziki juga jelas. Di masa depan, dia juga akan datang ke musik Asia. Xia Ziki, itu bagus. Ngomong-ngomong, hak cipta lagu yang dia nyanyikan adalah miliknya. Ya, aku menulis lagu-lagunya untuknya sendiri. Hak cipta Asteris Global Entertainment. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan kontraknya sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana aku bisa membiarkanmu menemukan pasangan di Amerika Serikat? Sudah ada orang yang cocok. Itu teater yang bagus di Broadway. Mereka menyetujui persyaratan yang kami tawarkan. Awalnya tidak setuju, tetapi setelah membaca karya-karyanya, aku langsung setuju. Namun, kita dapat membeli teater sendiri meskipun kita tidak bekerja sama dengan mereka. Beberapa teater tidak memerlukan biaya beberapa dolar sama sekali. Qianlong tidak menekan ular kepala. Akan jauh lebih mudah untuk bekerja sama dengan penduduk setempat. Dan dalam jangka panjang, jika kita dapat membuka pasar AS melalui kesempatan ini, akan sangat bermanfaat bagi kita untuk membuka cabang AS di masa mendatang. Ini dia. Begitu aku menyebutkan ini, telepon Dai Bin berdering. Dia mengangkatnya dan melihatnya, berkata, maaf. Aku sedang menjawab telepon. Zhang Yu bangkit dan berkata, kalau begitu kamu sibuk. Aku akan kembali. Jangan makan siang. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan. Kau sibuk denganmu. Aku akan punya waktu setelah makan malam. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Baiklah. Aku bisa pergi sendiri. Kau sibuk denganmu. Setelah itu, aku meninggalkan kantor Dai Bin. Zhang Yu meninggalkan area kantor, turun ke bawah, dan tiba di sebuah koridor. Begitu dia memasuki koridor, Zhang Yu mendengar suara alat musik yang samar-samar. Meskipun sebagian besar suara ini terhalang oleh ruang kedap suara, dia masih bisa mendengarnya sedikit. Zhang Yu berjalan melintasi jalan setapak, dan pintu-pintu di sebelahnya semuanya bertuliskan nomor aula latihan. Zhang Yu datang ke sebuah ruangan dan mendorong masuk. Ini adalah ruang kedap suara profesional, dan dindingnya ditutupi dengan spons runcing. Kapas penyerap suara khusus ini dapat mengubah lebih banyak suara menjadi panas, sehingga dapat mengurangi efek suara. Di dalam ruangan, beberapa anak muda sedang bermain dengan gembira, dan tidak ada seorang pun yang masuk. Gitar listrik heavy metal yang menderu, perkusi drum, dan suara bass yang dalam memenuhi setiap sudut ruangan, dan Zhang Yu juga mengerutkan kening. Meskipun dia suka mendengarkan musik dan kadang-kadang mendengarkan musik rock, dia masih mendengarkan musik rock yang berisik seperti itu untuk pertama kalinya. Lebih baik berbicara tentang kebisingan daripada musik, sejujurnya, tidak ada keindahan sama sekali. Drummer yang duduk di seberang melihat Zhang Yu masuk dan berhenti. Beberapa orang berhenti ketika mereka melihatnya. Pipa baja, mengapa kamu berhenti? Aku merasa emosional. Pipa baja itu menatap Zhang Yu dan berkata, siapa yang kau cari? Beberapa orang menoleh dan melihat ke arah Zhang Yu. Zhang Yu, Fang Zi yang membawa gitar terkejut saat melihat orang yang datang. Zhang Yu tersenyum dan berkata, itu sama saja. Cukup emosional. Fang Zitong buru-buru melepas gitar, menggantungnya di rak, dan berkata, mengapa kamu di sini? Zhang Yu berkata, saya kebetulan lewat sini. Senang sekali mendengar musik ini, jadi saya masuk dan melihatnya. Fang Zi berkata, anak baik. Kamu tahu saya bercanda. Kemarilah, izinkan saya memperkenalkanmu. Fang Zitong menarik Zhang Yu ke samping beberapa orang dan memperkenalkan semua orang di ruangan itu. Drummernya disebut Steel Pipe, gitaris utamanya disebut Dorgat, pemain bassnya disebut Union. Fang Zi juga seorang gitar rhythm. Beberapa orang tahu bahwa Zhang Yu adalah teman sekelas Fang Zitong, dan tentu saja menyambutnya dengan senyuman. Bagaimanapun,
Fang Zi juga seorang mahasiswa tinggi Perilene, mereka tahu. Karena pihak lain adalah teman sekelasnya, maka dia pasti mahasiswa Universitas Periwinkle, dan dia juga dianggap sebagai naga dan burung phoenix. Zhang Yudao, apakah kalian semua menggunakan nama panggilan? Zitong, bagaimana dengan nama panggilanmu? Fang Zi berkata, nama Kustone. Nama grup musik kami adalah Heart Demons. Apa namanya? Zhang Yu tertawa dan berkata, bagus. Lebih baik berjemur daripada memilih hari. Karena mereka semua ada di sini, jangan bermalas-malasan. Beri aku waktu istirahat. Baiklah, kalau begitu, biar kamu mendengarkan lagu baru grup musik kami. Fang Zitong selesai mengambil gitar dan menghampiri mikrofon dan berkata dengan keras di bawah. Terserah grup musik kami yang penuh semangat. Salah satu lagu asli kami, BR Invested, didedikasikan untuk teman sekelasku yang baik, sahabat baik, Zhang Yu. Zhang Yu hampir tidak tertawa ketika mendengar beberapa patah kata dari Xiong. Fang Zitong menoleh dan berkata, ayo. Setelah itu, dia mengangguk ke arah penabuh drum. Pipa baja itu mengambil stick drum dan memukulnya 4 kali untuk mempersiapkan kecepatan, dan musik pun terdengar. Prelude yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di seluruh aula latihan. Zhang Yu mengerutkan kening mendengar prelude itu. Karena sangat berisik, belum lagi alunan musik yang berantakan, kesan berlapis-lapis di antara instrumen sungguh tak masuk akal, alunan musiknya kacau dan tak teratur, dan hampir tak ada yang terdengar kecuali suara dengungan di seluruh aula. Zhang Yu merasa sedikit besar hanya dengan mendengarkan pembukaan ini. Fang Zitong tidak merasakannya, sebaliknya, ia merasa senang dengan dirinya sendiri dan berteriak ke mikrofon, aku melihat ke langit. Sayangku telah jatuh. Beberapa orang segera memasukkan diri mereka ke dalam musik, lagi pula, bagi mereka, meskipun mereka hanya penonton, burung juga daging, dan penonton juga penonton. Mentalitas hiburan diri di alam dan kedamaian sangat berbeda. Tidak bisa berkata, ada beruang di sana-sini, cepat pergi, ada beruang di sana-sini. Dengan berakhirnya musik yang berisik, Zhang Yu merasa lega. Fang Zi selesai bernyanyi, menyeka keringat di dahinya, dan berkata, Zhang Yu. Bagaimana? Zhang Yu tersenyum pahit, apakah kamu ingin mendengarkan kebenaran atau kepalsuan? Tentu saja itu kebenaran. Kebenaran tidak begitu baik. Ketika Zhang Yu mengatakan ini, Fang Zitong tentu saja tertekan. Beberapa orang di sekitar mendengar bahwa ini tidak menyenangkan. Meskipun beberapa orang juga tahu bahwa pekerjaan mereka mungkin memiliki berbagai masalah, itu tidak cukup untuk bertatap muka. Tampaknya pihak lain hanyalah seorang kutu buku mahasiswa sains dan sama sekali tidak mengerti musik rock. Namun, karena Zhang Yu adalah teman sekelas Fang Zitong, dan Demon Band didanai oleh Fang Zitong, meskipun beberapa orang sedikit tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Fang Zi mengatakan hal yang sama, Zhang Yu. Apakah menurutmu ada masalah? Bantu kami tunjukkan dan tunjukkan. Fang Zitong mengenal lelaki tua Zhang Yu, dan dia tentu saja berharap ahli ini akan memberikan beberapa saran. Beberapa orang dalam band sedikit tidak terlatih, dan akan menyenangkan untuk mengatakan bahwa orang awam mendengarkan kegembiraan dan dapat menunjuk kentut. Zhang Yudao, beri aku C. Fang Zi mengangguk pada saat yang sama dan mengeluarkan suara C. Zhang Yudao, rendah. Apakah kamu biasanya tidak menggunakan tuner? Fang Zi berkata, sesekali digunakan. Tetapi tidak ada listrik. Zhang Yu berkata, kalau begitu sesuaikan. Sedikit lebih tinggi, benar, sangat tinggi. Periksa senar lainnya. Tunggu rumus selesai disetel. Petik 2. Bawang pemain bass dikatakan tidak akurat, yang sedikit tidak nyaman, tetapi atas permintaan Fang Zitong, ia menyesuaikan nada sesuai dengan nada yang diberikan lawan. Ahli tahu apakah itu ada atau tidak. Telinga Zhang Yu tampak seperti sisik. Atas perintahnya yang tak henti-hentinya, bawang itu dengan cepat menyelesaikan pemeriksaan. Saya harus mengatakan bahwa rasanya sedikit berbeda setelah memainkannya lagi. Berapa banyak orang yang secara bersamaan bingung. Apakah pihak lain seorang ahli besar? Lagi pula, tidak perlu menggunakan tuner untuk hanya menggunakan telinga untuk penyetelan kering. Setelah menunggu beberapa instrumen disetel, Zhang Yu mendatangi drum dan berkata, nada drummu terlalu tinggi dan terlihat membosankan. Berikan kunci drum itu kepadaku. Drummer steel pipe buru-buru menyerahkan kunci drum itu kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambil kunci drum itu dan menjentikkan kepala drum dengan jari-jarinya sambil mengencangkan kekencangan kepala drum itu. Drum ini kedengarannya bagus. Zhang Yu menyetel ke samping.
Steel Pipe itu dengan bangga berkata, tentu saja. Drum ini adalah drum asli dari tanah Amerika. Zhang Yu berkata, drumnya bagus. Penyetelannya bagus. Meskipun permainan drummu bagus, level permainan drumnya tidak terlalu bagus. Ketika Zhang Yu menamparkan wajahnya, tentu saja, Steel Pipe itu sedikit tidak nyaman, tetapi melihat wajah pihak lain sebagai Fang Zi dan teman-teman sekelasnya, dia harus menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya masih penuh dengan ketidaksenangan. Coba saja, Zhang Yu menyelesaikan drum dan melemparkan kunci kembali ke pihak lain. Pipa baja itu diletakkan di depan drum dan dipukul. Dia sangat tidak puas saat ini, dan tentu saja tidak percaya bahwa pihak lain dapat mengeluarkan drum. Tapi ketukan ini, beberapa orang peka untuk menemukan bahwa suara drum memang berbeda. Bagian bass lebih solid, dan snare drum dan barel drum juga terdefinisi dengan baik. Tentu saja, tidak seperti sebelumnya, itu selalu membuat orang merasa kesal. Hebat, suara drum ini benar-benar jauh lebih baik. Stone, teman sekelasmu ahli. Fang Zitong berkata sambil tersenyum, tentu saja. Yang lain adalah ahli musik. Penulis dataran tinggi Qinghai Tibet. Apa? Beberapa orang terkejut pada saat yang sama. Meskipun beberapa orang biasanya suka mendengarkan musik rock, itu tidak berarti mereka belum pernah mendengar tentang dataran tinggi Qinghai Tibet. Setiap hari di TV, sulit untuk mendengarkan. Dataran tinggi Tibet ditulis oleh anak ini. Asli atau palsu? Stone, apakah dataran tinggi Qinghai Tibet yang kamu nyanyikan setiap hari di TV? Bukan lagu itu, apalagi yang bisa. Beberapa orang tiba-tiba menyadari. Tidak heran penampilan pihak lain sebagai ahli musik hanyalah seorang ahli di antara para ahli. Fang Zi berkata sama, Zhang Yu. Sekarang mari kita lakukan lagi. Kamu dapat membantu kami untuk melihat caranya. Zhang Yu berkata, tunggu dulu. Aku akan membantumu melihat mixer. Setelah dia datang ke mixer, dia meliriknya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, siapa yang biasanya menyetel audio Anda? Beberapa orang saling memandang. Fang Zitong berkata sambil tersenyum, siapapun yang ingin menyesuaikan tombol 2 kali. Bagaimana itu bisa dilakukan? Zhang Yu berkata, suara adalah jiwa dari band elektroakustik. Asteris teknisi suara yang baik, tidak peduli seberapa bagus bandnya. Anda lihat nada Anda, itu berantakan, itu hanya kebisingan. Dia mulai menggerakkan tombol. Zhang Yu menyetel sambil membiarkan beberapa orang memberikan suara yang dimintanya. Tidak lama. Dao, sekarang coba pendahuluan investasi beruang Anda. Dengarkan saya. 1, 2, 3, 4. Beberapa orang memasuki pendahuluan investasi beruang lagi. Saya harus mengatakan bahwa pendahuluan itu bersama-sama, dan mata beberapa orang tiba-tiba menyala, karena jenis suara kacau sebelumnya telah sepenuhnya menghilang, dan suara yang menyertainya memiliki rasa hierarki yang jelas dan terdengar sangat menyenangkan. Ya Tuhan, apakah pendahuluan sebelumnya benar-benar pekerjaan kita? Sangat bagus. Itu terlihat seperti band papan atas. Hahaha, ini adalah level yang seharusnya dimiliki oleh band iblis kita. Tentu saja, Fang Zitong juga sangat senang, berkata, Zhang Yu. Lihat apa lagi yang kami punya pertanyaan asteris, dan kemudian bantu kami membimbing. Ya, Tuan Zhang, Anda harus memberi kami beberapa petunjuk lagi. Tolong, Tuan, beberapa orang di band secara alami akan menganggap Zhang Yu sebagai master sejati. Tentu saja, Zhang Yu tidak menyembunyikannya. Mulai membantu beberapa orang memodifikasi kekurangan dalam karya mereka. Bagaimanapun, Zhang Yu memiliki banyak pengalaman dalam mengarang, dan dia akan membantu beberapa orang dengan orkestrasi. Ketika beberapa orang memainkan beruang itu berulang-ulang, efeknya tiba-tiba mengejutkan beberapa orang. Bagaimanapun, suara Fang Zitong masih sangat bagus. Alasan mengapa itu terlalu tidak menyenangkan adalah karena suaranya tidak disetel dengan baik. Sekarang setelah Zhang Yu menyesuaikan ulang suara dan mengalokasikannya kembali, suaranya tiba-tiba menjadi sangat bagus. Efeknya juga berubah. Memainkan beruang itu berulang-ulang. Beberapa orang memiliki perasaan yang hangat, dan tidak diperbolehkan untuk berbisik. Pada saat ini, semua orang dianggap sebagai jas sungguhan. Master adalah master, dan itu adalah perbedaan antara dunia dan dunia. Ketika beberapa orang dulu menghibur diri mereka sendiri, mereka semua merasa baik tentang diri mereka sendiri dan selalu merasa tidak lebih buruk dari yang lain. Sekarang setelah penyesuaian Zhang Yu, betapa konyolnya situasi beberapa orang di hadapan mereka,
di mata para ahli sejati. Dewa Gerbang berkata, Master Zhang, Anda melihat bagian solo saya, selalu merasa tidak nyaman, menurut Anda di mana itu harus diubah. Zhang Yudao, bagian solo Anda terlalu sulit. Sejujurnya, itu di luar level Anda. Anda harus mengubahnya sedikit lebih sederhana. Musik adalah perasaan, bukan kesulitan. Bagus, Anda memberi saya gitar. Zhang Yu mengambil alih gitar setelah berbicara, dan memperagakan bagian solo dari Dewa Pintu tadi. Semua orang sedikit tercengang. Ternyata Zhang Yu benar-benar memainkan gitar, dan itu tidak sebagus itu. Tidak, Zhang Yu, apakah kamu bahkan tahu gitar? Tentu saja Fang Zitong terkejut. Zhang Yu tersenyum dan berkata, itu akan sedikit. Dewa Pintu terkejut dan berkata, ya Tuhan, ini disebut sedikit. Kalau begitu bukankah maksudku tidak sama sekali? Beberapa orang di sekitar juga mengagumi. Hanya beberapa orang yang merasakan kesenjangan antara diri mereka dan master sejati. Zhang Yudao, solo yang baru saja aku mainkan terdengar familiar. Sebenarnya, itu adalah variasi dari versi solomu. Aku menurunkan sedikit tingkat kesulitannya dan itu juga akan bagus. Musiknya indah, tidak sulit, tetapi tingkat kesulitannya belum tentu bagus. Kuncinya adalah itu tepat. Kamu memiliki putra yang sama. Suaramu dalam kondisi alami yang baik, tetapi kamu selalu bernyanyi dengan tenggorokanmu yang pura-pura serak, yang sejujurnya mengurangi keindahan suara. Musik rock tidak berarti keindahan rock. Suara yang dalam, apakah suara yang dalam di hati orang-orang pucat dan serak? Aku rasa itu tidak perlu. Fang Zi mengatakan hal yang sama, tetapi aku mendengarkan orang lain bernyanyi seperti itu. Zhang Yudao, Anda tidak bisa terus-terusan memandang orang lain. Meskipun setiap orang memiliki idola di dalam hati mereka. Namun, belajar dari orang lain, Anda akan selalu menjadi bayangan orang lain. Orang harus tahu di mana kekuatan mereka. Jika suara Anda serak sejak lahir, saya tidak menentangnya. Anda bernyanyi seperti itu. Namun, suara Anda memiliki keindahan alami. Anda melepaskan karakteristik asli dan mengejar jenis nyanyian lain. Bukankah itu pengorbanan? Anda harus ingat bahwa ada jenis karya yang bisa menjadi klasik. Estetika sama dengan musik rock. Sebagian orang menganggap musik rock itu asteris estetika, hanya liar dan tak terkendali. Menurut saya ini salah. Asteris-asteris karya estetika tidak akan pernah menjadi klasik. Grup musik yang melepaskan diri dari keindahan tidak akan pernah menjadi grup musik. Beberapa orang tiba-tiba mengangguk. Tampaknya Zhang Yu membuka pintu baru bagi mereka, dan memberi beberapa orang perspektif baru tentang musik rock. Shen Sendao berkata, Zhang Yu benar. Kami dulu adalah kereta perang liar, tetapi sekarang kami dapat berpikir dengan hati-hati tentang gaya kami sendiri. Bawang berkata, masalahnya adalah bahwa karya-karya yang kami buat ini semuanya seperti kereta perang liar. Setelah beberapa saat, festival musik dimulai. Sekarang jika kami mengubah gaya, bukankah kami harus menulis ulang musik dan berlatih ulang dan berlari masuk? Pipa baja itu juga berkata, tidak. Sekarang waktu latihan dipersingkat. Tidak mudah untuk berkumpul, apalagi menulis ulang lagu dan berlatih ulang. Beberapa orang di ruangan itu mendengar ini dengan wajah sedih. Bagaimanapun, mengubah gaya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Zhang Yu berkata dengan rasa ingin tahu, Sitong, apakah kamu akan pergi ke festival musik? Fang Zi mengangguk dan berkata, setelah 2 bulan, akan ada klub rock besar di pusat olahraga Jingguang. Zhang Yudao, 2 bulan lagi. Tapi kamu harus pergi ke sekolah. Fang Zi berkata, Sabtu malam. Dewa Pintu tersenyum, Tuan Zhang. Ini adalah festival rock terbesar yang pernah diikuti oleh band kami. Bawang berkata, hanya saja jangka waktunya tidak begitu bagus. Giliran kita sampai akhir. Dewa Gerbang berkata, baiklah. Kamu harus memilih antara 3 dan 4. Jika bukan karena batu seseorang yang berjanji untuk menarik 50 iklan asteris, ini bukan giliran kita. Steel Pipeline, iya, banyak band besar di Beijing tidak bisa mendapatkan begitu banyak ronde. Baguslah kita bisa mendapat peringkat. Bawang menghela napas dan berkata, tidak, kamu hanya bisa menekan waktu. Ngomong-ngomong, orang-orang, aula latihan ini juga akan buka pada malam hari. Tidak, mari kita berlatih setelah bekerja pada malam hari. Dewa Gerbang berkata, terakhir kali seseorang berkata, pintu hanya dibuka sampai pukul 7, dan harus berakhir setelah pukul 7. Bawang berkata,
saya belum pulang kerja pukul 7. Apa yang harus saya lakukan? Zhang Yudao, haruskah saya menyapa Anda? Beberapa orang mendengar mata mereka bersinar. Fang Zi berkata, Zhang Yu, apakah Anda mengenal seseorang di sini? Zhang Yudao, saya punya teman di sini. Saya akan membantu Anda mendapatkan kunci pintu. Kapan Anda suka datang dan kapan Anda datang? Tetapi perhatikan pencegahan kebakaran. Fang Zitong merasa lega mendengar ini dan berkata, terima kasih Zhang Yu. Dewa pintu tertawa, haha. Hebat, Tuan adalah Tuan. Lihatlah kekuatan orang lain. Tu Zi tertawa, Tuan Zhang akan menandatangani saya sebentar lagi. Aku bisa meledakkannya saat aku kembali menemui penulis Qinghai Tibet Plateau. Fang Zitong tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, ya Zhang Yu. Bisakah kau menulis lagu untuk kami? Yang lain mendengar ekspresi yang lebih bersemangat. Zhang Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Bagaimana dengan hubungan kita dengan pengendalian diri tanpa tanah? Beberapa orang terkejut mendengar ini. Lalu ada senyum kecut. Beberapa orang tidak bodoh, Zhang Yu berkata demikian, memperjelas bahwa mereka sedang mengejek kekuatan mereka. Tentu saja, Fang Zitong juga tertekan. Zhang Yu berkata dengan aneh, ada apa denganmu? Fang Zi tersenyum pahit, Zhang Yu, aku tahu level kita tidak bagus. Tapi kamu tidak perlu bersikap sarkastis seperti itu. Zhang Yu terkejut. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak punya waktu untuk mengejekmu. Itu hanya judul lagunya. Aku pikir kamu terlalu percaya diri dan terlalu mudah untuk mendapatkan tempat duduk. Beberapa orang langsung tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata itu. Zhang Yu berkata, apakah ada pena dan kertas? Aku akan menuliskan skornya untukmu. Fang Zi berkata yang sama, kamu menulis sekarang. Zhang Yu berkata, ditulis sebelumnya, tinggal disalin saja untukmu. Pipa baja, aku akan mengambilkannya untukmu. Zhang Yudao, aku butuh 2 pena. Tentu saja, pipa baja itu tidak mengerti maksud pihak lain, tetapi dia mengangguk. Zhang Yu mengambil pena dan kertas dan mulai menulis, dan beberapa orang hanya bisa menunggu di satu sisi. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia memeriksanya dan menemukan bahwa tidak ada masalah. Tangan kiri dan kanan mulai menyalin. Beberapa orang di sekitar terkejut. Tunduk, sejujurnya, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Gerbang Shinto, apakah semua mahasiswa Universitas Pera begitu kuat? Tangan kiri dan kanan dapat menulis musik pada saat yang sama. Pipa baja menarik Fang Zitong dan berkata, Batu, bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu katakan? Fang Zi bertanya dalam hati. Dewa pintu mengagumi, Tuan adalah Tuan. Tidak lama kemudian, Zhang Yu menyalin skor dan menyerahkannya kepada beberapa orang. Wow, itu skornya. Kata ini terlalu mengagumkan. Sungguh seorang master. Fang Zitong menatap skor itu dengan serius. Setelah beberapa saat, keterkejutan melintas di wajahnya. Kemampuan pengenalan spektrum pipa baja dan bawang bombay lemah, dan belum ada yang bagus. Dewa pintu memiliki kemampuan yang kuat untuk membaca musik, dan segera dia melihat kekuatan lagu di tangannya. Dewa pintu menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Fang Zi dan berkata, Batu. Ayo kirim sekarang. Fang Zitong menatap Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, lagu yang bagus, apakah kamu benar-benar bernyanyi untuk kami? Zhang Yudao berkata, semua skornya untukmu, dan tentu saja biarkan kamu bernyanyi. Ayo. Jangan menunggu lebih lama lagi. Saya juga punya waktu hari ini. Hanya untuk membantumu berlatih. Ketidakkegoisan negeri itu juga terbentuk di bawah bimbingan Zhang Yu. Harus kukatakan bahwa semakin banyak band bermain, semakin terasa bedanya. Bahkan pipa baja dan bawang yang bereaksi lambat pun berangsur-angsur membaik. Harus kukatakan bahwa lagu-lagu tingkat ini, mereka belum pernah berhubungan satu sama lain, tentu saja satu persatu makin bersemangat. Semua orang berlatih hingga malam. Atas permintaan berulang-ulang Fang Zitong, beberapa orang keluar untuk makan. Setelah makan, Fang Zitong mengantar Zhang Yu pulang. Oke, Zitong, aku tidak menyangka kau bisa menyetir. Belajar sebelum kuliah. Ngomong-ngomong, apakah kau pernah belajar menyetir? Tidak ada waktu untuk itu. Ya, kau jauh lebih sibuk dariku. Tidak ada waktu untuk sekolah, apalagi belajar menyetir. Ngomong-ngomong, Zitong, karena kau sangat suka bermain rock and roll, mengapa kau tidak mendengarnya saat masih sekolah?
Fang Zitong menghela napas ketika mendengar ini. Ada apa? Tidak nyaman. Sebenarnya, tidak ada yang merepotkan. Hanya saja aku sudah berjanji pada ayahku bahwa aku tidak akan bermain dengan mereka sepulang sekolah. Ayahmu punya pendapat tentang tim bermainmu. Pendapat yang bagus. Setelah tahu bahwa aku menyukai hal-hal ini, itu menjadi bahan ejekan. Tidak, terakhir kali aku melihat Paman Fang, pria itu sangat baik. Dia membuat keributan. Di luar berangin dan indah, dan badai pun datang begitu aku sampai di rumah. Benar-benar tak tertahankan. Hahaha. Zhang Yu tertawa ketika mendengarnya. Fang Zitong tentu saja tersenyum pahit. Namun mengingat sikap ayahnya terhadapnya saat bermain musik, dia juga sangat tertekan. Jadi, apakah kamu mencuri dari ayahmu sekarang? Tidak apa-apa jika dia tahu. Kalau begitu kamu harus pergi ke festival musik. Fang Zitong menghela napas dan berkata, katakan satu hal. Jangan beritahu Lao Ma dan puaslah dengan mereka dulu. Aku akan pergi ke AS di babak kedua. Apa yang kamu lakukan di Amerika? Pergi belajar ke luar negeri. Ayahku mencarikan tempat untukku di Universitas Harvard. Ternyata memang begitu. Namun, Hafal memang universitas terbodoh di dunia, dan senang rasanya memiliki kesempatan untuk melihatnya. Serius, aku tidak benar-benar ingin pergi. Kurasa universitas-universitas di Tiongkok juga cukup bagus. Sepertinya sekolah-sekolah kita tidak lebih buruk dari Harvard. Kesenjangan masih ada. Bagaimanapun, mereka adalah universitas-universitas terbaik dunia. Namun, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, kamu dapat berbicara langsung dengan ayahmu. Kamu tidak mengerti pria ayahku. Sangat kuno, keputusan itu tidak dapat diubah. Kalau begitu, kamu hanya bisa berpikir positif. Setidaknya dia baik untukmu. Pikirkan tentang anak-anak yang menjalani hidup yang sulit, kamu seharusnya lebih beruntung daripada mereka. Hei, ayahku sering mengatakan apa yang kamu katakan. Sepertinya pandangan kita cukup konsisten di beberapa tempat. Hehe, meskipun aku bukan ayahmu, bocah bau, manfaatkan aku. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, kamu mengatakan bahwa di masa depan, apakah kita akan menjadi sama seperti ayah kita? Bagaimanapun, adalah normal untuk tumbuh dengan pendidikan seperti ini. Kamu bisa mengampuni aku. Aku tidak ingin menjadi sampah untuk meninggalkan istrimu. Maaf. Tidak ada yang memalukan tentang ini. Ada berbagai macam takdir orang. Tidak mungkin semuanya baik, tidak mungkin semuanya buruk. Tetapi aku juga mengagumimu. Kamu dapat berjalan ke masa kini dengan kemampuanmu sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat dibandingkan. Kemampuan hanya dapat dikatakan baik-baik saja. Aku dulu bernasib buruk, tetapi sekarang aku beruntung. Anda tidak dapat melakukan apapun dengan keberuntungan. Orang-orang seharusnya masih ingin mengemudi sedikit. Itulah alasannya. Sebenarnya, ada baiknya berpikir untuk pergi ke luar negeri. Bukankah Anda suka bermain dalam tim? Anda dapat bermain dengan santai di luar negeri, dan tidak ada yang bertanggung jawab. Ada batasan budaya antara asing dan domestik. Apa yang saya katakan juga orang asteris, saya khawatir saya tidak bisa bermain dengan orang asing itu. Pertukaran budaya, mungkin setelah Anda keluar, Anda akan menjadi duta budaya. Ayolah, jika Anda mengandalkan saya untuk promosi budaya, maka seluruh sistem penjangkauan budaya harus asteris. Lupakan saja, cepat atau lambat Anda harus melepaskannya. Ada baiknya tidak bermain. Anda dapat mengerahkan seluruh energi Anda untuk belajar. Jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, kamu bisa bicara dengan kakakmu. Apa yang dikatakan kakakmu lebih berpengaruh daripada ayahmu. Kakak perempuan dan ayahku, kecuali perbedaan gender mereka, memiliki kepribadian yang diukir dari sebuah model. Mereka selalu menasihatiku untuk lebih dulu berbakti kepada orang tua. Ia juga mengatakan bahwa mimpi tidak bisa dimakan, dan orang-orang tetap harus hidup di dunia nyata. Jika itu yang kau katakan, mungkin bukan hal yang baik untuk dilahirkan dengan sendok emas di dalamnya. Kekayaan dan kesegaran hanyalah momen-momen cahaya yang bersinar. Dibandingkan dengan mereka yang ditutupi, aku merasa bahwa aku telah memperoleh lebih banyak dan kehilangan lebih banyak. Aku telah kehilangan banyak asteris. Baiklah, benar sekali. Jadi, festival musik ini adalah asteris idealmu. Ya, namun dengan kepercayaan dirimu yang tanpa jejak, aku yakin itu akan membuatku keluar dari panggung pada saat yang paling bersinar. Sayang sekali Divine Comedy-ku. Awalnya dimaksudkan untuk membuatmu menjadi hit. Aku sama sekali tidak ingin merah sekarang,
asalkan aku tidak meninggalkan penyesalan untuk diriku sendiri. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, apakah kamu ingin menonton pertunjukanku? Kalau begitu aku akan memberimu beberapa tiket dan kamu akan mendukungku di tempat. Tidak masalah, karena ini koleksimu, aku akan mengatakan apa saja. Dan memberitahumu, peluit nakalku sangat keras, dan itu pasti akan membuatmu menjadi anak laki-laki tercantik dalam permainan. Hahaha, itu hebat. Ketika saat itu menarik kuda tua dan kepuasan. Hanya beberapa dari kalian yang akan menyaksikan momen paling cemerlang dari saudaraku dan aku. Mobil itu turun di komunitas Zhang Yujia. Zhang Yu melihat seseorang berdiri di depan komunitas dari kejauhan. Kemudian Fang Zitong menghentikan mobilnya. Setelah menurunkan jendela mobil, dia berkata, "Saudari Mao, sudah larut malam, mengapa kamu di sini?" Mao Suetong buru-buru berkata, "Zhang Yu, kamu bisa kembali. Aku meneleponmu selama sehari, dan kamu tidak menyalakannya. Teleponnya mati. Apa yang terjadi? Adikku hilang. Jangan terburu-buru. Sudah berapa hari kau menghilang? Sekitar 6 atau 7 hari. Kau tidak menelepon." "Ya, dia terus mati. Dia biasa menyala 24 jam sebelumnya." "Lalu, apakah kau pergi ke tempat tinggalnya?" "Dia pindah tempat, aku bahkan tidak tahu di mana dia tinggal sekarang." "Lalu, apakah kau menelepon orang tuamu untuk bertanya?" "Tanyakan, mereka tidak tahu. Namun, beberapa orang dulu meneleponku, mengatakan bahwa adikku berutang kepada mereka, dan membiarkan orang tuaku membantu membayar uang itu. Mereka juga mengatakan bagaimana cara tidak membayar uang itu. Kata-kata yang buruk. Berapa banyak utang adikmu?" "Lebih dari 80 asteris. Orang tuaku sama sekali tidak mampu membayarnya. Mereka sedang terburu-buru sekarang. Aku khawatir hilangnya adikku ada hubungannya dengan orang-orang itu." "Apakah kamu sudah menelepon polisi?" "Sudah dilaporkan, tapi karena saya tidak bisa memberikan alamat pasti saudara perempuan saya, polisi hanya bisa mengajukan laporan untuk sementara. Tapi tidak ada cara untuk memeriksanya, jadi saya harap saya bisa memberikan informasi lebih lanjut." "Jadi, apa maksudmu datang menemuiku?" "Aku ingin bertanya apakah kamu punya kenalan di Biro Keamanan Publik. Biarkan mereka bergegas dan membantuku melakukannya. Aku khawatir adikku akan berada dalam bahaya terlalu lama." "Maaf, aku tidak punya kenalan di Biro Keamanan Publik." Mao Suetong kecewa ketika mendengar ini. Meskipun ukurannya sekarang menjadi manajer, bagaimanapun juga, sebagian besar orang yang dikenalnya adalah kliennya. Tidak nyaman untuk menanyakan kesalahannya. Bagi mereka yang tidak punya niat padanya, mereka bukanlah burung. Bagaimanapun, hanya tiran lokal Zhang Yu, ditambah para siswa, tampaknya sedikit lebih sederhana. Tetapi sekarang pihak lain telah mengatakan bahwa dia tidak kenal. Yang satu mungkin benar-benar tidak dikenal, dan yang lainnya adalah bahwa pihak lain tidak ingin membantu dirinya sendiri sama sekali. Pikirkan juga, meskipun dia sekarang menjadi manajer, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para bajingan ini. Tentu saja, Zhang Yu melihat kekecewaan Mao Suetong. Ketika memikirkan dekorasi rumahnya, pihak lain berlari masuk dan keluar tanpa banyak bantuan. Bahkan bibi paruh waktu di rumahnya sendiri juga dibantu oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, Zhang Yu menoleh ke Fang Zitong dan berkata, "Zitong, bukankah adikmu seorang pengacara? Seharusnya ada seorang kenalan di Biro Keamanan Publik. Ini temanku, bantu aku dan bicaralah dengan adikmu. Uang untuk menangani kasus adalah milikku." Mendengar ini, Mao Suetong buru-buru berkata, "Tidak, jangan gunakan itu. Hitung saja milikku, hitung saja milikku." Fang Zi mengangguk dan berkata, "Aku akan meneleponmu untuk bertanya. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ngomong-ngomong, serahkan telepon padaku dan lihat wajah Zhang Yu, biarkan adikku melakukan pekerjaan untukmu." Mao Suetong buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Fang Zitong atas nomor teleponnya.